Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan bertemu pada Zoom kali ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian Islam Kafa yang dilaksanakan oleh Nasaruddin Umar Office. Adapun narasumber kita pada hari ini Al-Ustaz Dr. Abdul Mu'id Nawawi MA yang merupakan peneliti Denusa Institute. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, adapun tema kajian kita pada hari ini adalah filsafat hidup antara konsepsi, persepsi, dan juga pengalaman. Baik, untuk memahami lebih lanjut mengenai kajian pada hari ini, langsung saja saya persilahkan dengan hormat Al-Ustaz Dr. Abdul Mu'id Nawawi MA untuk memaparkan kajian pada hari ini. Kepadanya dengan hormat saya persilahkan. Terima kasih Ustazah Ayu Andini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, suratan wa salaman da'imaini mutalazimin ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah dan karunia-Nya kita hadir di kesempatan ini. Mudah-mudahan aktivitas kita pada hari ini mendapatkan cucuran rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa meneladani kemuliaan akhlak. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita kembali bertemu dengan tema filsafat hidup. Tema ini masih kelanjutan dari tema terakhir yang saya sampaikan, yaitu tentang intuisi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara bahwa intuisi itu adalah salah satu alat yang penting untuk memahami kenyataan atau memahami realitas, sebuah alat yang tidak saling menafikan dengan alat yang lain. Apakah alat yang lain itu? Alat yang lain adalah akal, dan alat yang lain lagi adalah indera. Jadi untuk memahami kenyataan, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, ya kita itu memakai akal, kita memakai indera, dan juga kita memakai intuisi. Posisi intuisi ini sangat penting, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah paparkan. Posisi kepentingannya, posisi urgensinya, ya signifikansinya, dan seterusnya. Dan waktu itu kita berkesimpulan bahwa intuisi ini ya, bersanding dengan alat-alat yang lain, seperti akal, seperti indera. Masing-masing punya posisi, ya, posisi masing-masing yang kita tidak bisa memilih. Misalnya, saya hanya memilih akal, tidak memilih indera. Atau saya hanya memilih indera, tidak memilih intuisi. Atau saya hanya memilih intuisi, tetapi tidak memilih yang lain. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala sudah mengaruniai kita ya ketiga hal itu, dan tentu saja ya kita harus menerimanya. Para partisipan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kesempatan ini kita akan berbicara ya kembali melanjutkan pertemuan yang kemarin, tema pertemuan kemarin ya, tentang akal, indera, dan intuisi. Tetapi sekarang kita beralih kepada hasil, ya, hasil yang dibawa oleh ketiga hal itu. Saya menamai ya, yang dibawa atau dihasilkan oleh akal itu, saya menamainya dengan konsep. Bukan saya sih yang menamainya, ini penamaan oleh beberapa ahli dan saya tinggal mengutip mereka. Ya, mereka menyebutnya
yang dihasilkan oleh akal itu disebut konsepsi. Yang dihasilkan oleh indera itu adalah persepsi. Sedangkan yang dihasilkan oleh intuisi itu adalah pengalaman. Ya. Nah, karena itu pengetahuan bisa berbentuk konsepsi, yaitu pengetahuan yang berasal dari olah akal. Bisa pula berbentuk persepsi, yaitu pengetahuan yang berasal dari olah indera. Adapun pengetahuan yang berasal dari olah intuisi itu tidak disebut konsepsi, tidak juga disebut persepsi, tapi disebut pengalaman. Sering disebut dengan pengalaman singkat. Kata singkat ini perlu disebut. Kenapa perlu disebut? Karena itu membedakannya dengan konsepsi. Misalnya. Kenapa dia berbeda dengan konsepsi dalam hal singkat? Konsepsi itu berasal dari olah akal. Dan karena itu tidak mungkin singkat, tidak mungkin sekelebatan. Dan tidak mungkin juga langsung. Ya, kalau singkat itu berarti langsung. Sedangkan konsepsi yang berasal dari olah akal tidak mungkin seperti itu. Kenapa tidak mungkin? Karena dalam olah akal harus ada jangka waktu tertentu. Bahkan juga ada metodologi tertentu. Biasanya kalau orang membuat karya ilmiah itu kan ada metodologinya. Karena itu tidak bisa langsung dan juga tidak bisa singkat. Dia pasti agak lama. Nah, dalam hal ini ya kalau itu perbandingannya adalah langsung dan singkat. Maka pengalaman itu lebih mirip dengan persepsi. Pengalaman jadinya lebih mirip dengan persepsi dalam hal ini. Mengapa? Ya karena persepsi juga demikian. Kalau misalnya persepsi itu kan dari indera. Kita melihat sesuatu langsung masuk ya, ke apa namanya kita lihat ya langsung kita mengetahuinya. Kita dengar kita langsung mengetahui. Jadi dalam hal singkat dan langsung pengalaman itu mirip dengan persepsi. Nah, tetapi tidak mirip dengan konsepsi. Karena konsepsi itu pasti tidak langsung dan pasti tidak singkat. Namun ya meskipun ada kemiripan antara pengalaman dengan persepsi, ya, tetap juga ada perbedaannya. Pengalaman berbeda dengan persepsi dalam hal kebutuhan atau ketidakbutuhan kepada sensasi indera. Sensasi indera. Ya, sensasi indera itu artinya penglihatan ketika melihat, mata melihat itu namanya sensasi. Telinga mendengar itu sensasi. Jadi persepsi butuh kepada sensasi indera. Ya sedangkan pengalaman itu tidak membutuhkan sensasi. Namun memang sensasi indera itu bersifat langsung, ya, mirip dengan pengalaman. Ya, persepsi memang bersifat langsung sama dengan pengalaman. Tetapi persepsi membutuhkan perantara indera atau sensasi indera. Sedangkan pengalaman tidak membutuhkan. Jadi pengalaman tidak membutuhkan perantara atau sensasi indera dalam mengetahui sesuatu. Nah, lagi pula, ya persepsi itu bersifat separuh-separuh. Ya, apa yang dimaksud separuh-separuh atau tidak utuh? Apa yang dimaksud separuh-separuh tidak utuh? Ya. Karena kebutuhan persepsi itu kepada sensasi tadi. Dan indera memang separuh-separuh. Misalnya kalau saya melihat sesuatu dari pojok ini, ya, maka saya tidak bisa melihatnya dari pojok yang lain. Misalnya ada masjid ya, di samping rumah saya, masjidnya sangat besar. Maka ketika saya melihatnya dari satu sisi, saya tidak bisa melihatnya dari sisi yang lain. Ketika saya mendengarnya dari jarak suara ya, saya mendengar dari satu jarak, maka saya tidak mendengarnya dari jarak yang berbeda. Nah, itulah mengapa disebut persepsi itu karena berasal dari indera, dia menjadi separuh-separuh. Nah, sedangkan pengalaman itu tidak separuh-separuh. Karena itu pengalaman lewat intuisi itu bersifat utuh, ya, serta menyeluruh, dan ini tidak dimiliki oleh persepsi, dan juga langsung dan singkat. Langsung dan singkat ini tidak dimiliki oleh konsepsi. Jadi dalam hal bersifat utuh itu tidak dimiliki oleh indera.
ya, yang menghasilkan persepsi. Dalam hal langsung dan singkat itu tidak dimiliki oleh akal. Dalam hal ini yang menghasilkan konsepsi. Nah, itulah yang membedakan antara pengalaman dengan persepsi serta konsepsi. Nah, perbedaan selanjutnya adalah akal dan indera itu menjangkau dunia fenomena atau sesuatu yang tampak. Jadi yang dimaksud ini adalah akal dan indera itu menjangkau penampakan segala sesuatu. Jadi bukan sesuatu sendiri, tapi penampakannya. Nah, sedangkan intuisi, dalam hal ini alatnya adalah hati, itu menjangkau di balik itu, menjangkau di balik penampakan. Ya, jadi disebutkan hati ya, atau intuisi ini menjangkau di balik yang kita lihat, di balik yang tampak. Kalau fenomena itu adalah sesuatu yang tampak. Nah, yang tampak itulah yang hanya bisa ditangkap oleh akal yang menghasilkan konsepsi, atau yang ditangkap oleh indera yang menghasilkan persepsi. Sedangkan hati atau intuisi itu menjangkau di balik yang tampak. Nah, mengapa akal itu menangkap hanya yang tampak saja? Karena akal itu bergerak mengitari objek-objek, lalu memahami ya fenomena itu lewat kategori-kategori. Jadi akal itu bekerja lewat kategori-kategori yang sudah dia tetapkan sebelumnya. Misalnya itu sebut kategori. Contoh sederhana menamai itu, misalnya kategori hitam. Jadi ketika dia melihat sebuah fenomena, maka akal menamainya dengan misalnya hitam. Nah, kata hitam itu adalah kategori akal terhadap benda. Nah, kategori-kategori tersebut itu adalah buatan akal itu sendiri yang lalu dilekatkan kepada benda-benda. Jadi hitam itu dilekatkan kepada benda. Istilah hitam itu kemudian dilekatkan kepada benda-benda tertentu. Nah, karena itu lewat kategori-kategori itulah benda-benda tersebut dipahami oleh akal. Jadi sudah disematkan kategori tertentu, kemudian akal benda itu muncul lewat kategori. Akibatnya apa? Akibatnya adalah benda-benda tersebut tidak hadir dengan dirinya sendiri, tetapi sudah hadir lewat kategori-kategori yang sudah dilekatkan oleh akal kepadanya terlebih dahulu. Nah, adapun intuisi atau hati tidak memakai kategorisasi untuk memahami, sehingga pemahaman hadir apa adanya tanpa kategorisasi. Nah, akibatnya, tapi ada problemnya pada intuisi. Pemahaman lewat pengalaman ini yang merupakan hasil pada intuisi itu pada dasarnya tidak dapat dikomunikasikan. Misalnya saya mengalami sesuatu, kemudian pengalaman lewat intuisi, kemudian saya sampaikan kepada Ustazah Ayu Andini, itu pada dasarnya tidak bisa dilakukan. Kenapa tidak bisa dilakukan? Karena tadi salah satu penyebabnya adalah tidak adanya kategori tadi. Misalnya gini, Ustazah Andini ya, saya pernah misalnya melihat sebuah katakanlah kiswahnya Ka'bah itu kan hitam warnanya kan. Katakanlah Ustaz Andini tidak pernah melihatnya, ya. Tapi Ustaz Andini pernah mengetahui hitam itu apa, ya kan? Nah, maka ketika saya melihat Ka'bah secara langsung atau kiswahnya, kemudian saya sampaikan kepada Ustaz Andini, wahai Ustaz Andini, ketahuilah bahwa pembungkusnya Ka'bah itu berwarna hitam. Nah, oleh Ustaz Andini terbayang, walaupun tidak pernah melihat Ka'bah, bisa membayangkan bahwa pembungkusnya itu hitam. Bisa membayangkan. Karena ada kategori tadi. Nah, karena pengalaman intuisi itu tidak lewat kategori, maka susah dijelaskan kepada orang lain. Misalnya saya mau menjelaskan tentang kiswah, tapi tanpa kategori, maka susah saya jelaskan kepada Ustazah Ayu Andini. Nah, begitu itu percontohannya kenapa intuisi itu dia adalah pengalaman pribadi yang pada dasarnya
tidak bisa dijelaskan kepada orang lain, atau tidak bisa dikomunikasikan, atau tidak bisa dinarasikan, ya, kepada orang lain. Nah, dalam hal ini berbeda dengan konsep. Kenapa? Karena adanya kategorisasi tadi itu. Ya. Nah, karena itulah ya, pengalaman selalu bersifat personal, sehingga susah dikomunikasikan atau dinarasikan kepada orang lain. Penyebab lain mengapa pengalaman intuisi itu tidak bisa dikomunikasikan, karena pengalaman pada dasarnya melampaui kata-kata. Jadi pengalaman itu pada dasarnya melampaui kata-kata, melampaui konsepsi, ya, melampaui persepsi, konsepsi akal dan persepsi indera, dan melampaui kategori-kategori. Ya, tidak pakai kategori. Karena pengalaman pada dasarnya itu dia tidak melalui itu. Nah, karena itulah ada kesulitan untuk mengungkapkannya. Nah, karena itulah ada tuduhan kepada intuisi. Apa tuduhan kepada intuisi? Atau apa tadi, pengalaman itu? Tuduhannya adalah berarti intuisi itu subjektif dong. Subjektif. Karena tidak bisa dikomunikasikan. Nah, sesungguhnya ini bukan persoalan subjektif atau objektif. Karena apa namanya, subjektif atau tidaknya itu tidak ada hubungannya dengan apakah pengalaman itu benar atau tidak. Ya, tidak ada hubungannya. Karena sering terjadi orang mengatakan pengalaman itu subjektif, itu sama dengan menuduh bahwa pengalaman itu sungguhnya tidak nyata. Biasanya seperti itu. Itu kan hanya subjektivitas Anda saja. Nah, gitu. Apa makna dari pernyataan itu? Apa makna dari kritikan itu? Kritikan itu sesungguhnya ingin mengatakan, ya, bahwa pengalaman Anda sungguhnya tidak nyata, gitu kan? Gimana Ustaz Ayondi? Ketika orang itu kan pengalaman subjektif Anda, itu kan saya mengatakan itu kan bisa-bisanya lu aja. Artinya itu tidak nyata sungguhnya. Nah, itu kan tuduhannya seperti itu. Tapi tuduhan seperti itu kan sungguhnya tidak berdasar. Kenapa tidak berdasar? Begini, di dalam kehidupan sehari-hari itu tidak jarang ada peristiwa yang tidak mudah diungkapkan dengan kata-kata. Banyak peristiwa yang tidak bisa. Misalnya ada peristiwa yang saking menakjubkannya, saking mempesonanya, sehingga orang tidak mampu menggambarkannya lewat kata-kata. Kan ada seperti itu kan. Ada juga peristiwa yang karena saking buruknya, misalnya, sehingga tidak ada kata-kata yang mampu menggambarkannya. Ada istilah anak sekarang itu speechless. Tanpa lah, kalau istilah speechless aja dalam kehidupan sehari-hari itu ada, itu kan ada. Tapi apakah itu bukti bahwa pengalaman itu enggak ada? Pengalaman orang yang tidak mampu menggambarkan pengalamannya dengan kata-kata itu pengalamannya enggak ada, kan tidak. Pengalaman itu ada. Tetapi persoalannya hanya tidak mampu digambarkan oleh kata-kata. Dan itu bukan suatu hal yang luar biasa sesungguhnya dalam, apalagi dipakai sebagai alat untuk menuduh bahwa pengalaman itu, intuisi itu tidak ada. Itu ada, hanya bahwa tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata atau bisa diungkapkan dengan konsepsi, karena itu tidak ada kategorinya tadi, itu gara-garanya. Nah, bukan berarti dia tidak ada. Dia tetap ada. Para partisipan yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Selain karena melampaui kata-kata dan bahasa, ya, pengalaman lewat intuisi tidak bisa dijelaskan karena sifatnya yang menyeluruh, tak terbagi. Jadi dia apa namanya? Dia menyeluruh, ya, dia tak terbagi. Nah, jadi karena menyeluruh itu, kemudian orang yang mengalami pengalaman intuisi atau memakai intuisi kemudian melahirkan pengalaman, pengetahuan lewat pengalaman itu apa namanya, tenggelam di dalam kesatuan. Ya, apa namanya? Dia tenggelam di dalamnya. Apa namanya? Apa dampaknya karena tenggelam di dalam kesatuan? Akhirnya tidak ada jarak antara dia
dengan pengalaman yang dialami. Tidak ada jarak. Berbeda dengan kalau saya melihat sesuatu, seperti Ka'bah misalnya, kemudian saya ada jarak dengan Ka'bah itu, sehingga saya bisa mendeskripsikan Ka'bah itu lewat kategori-kategori. Tetapi kalau saya tenggelam di dalam lautan keka'bahan, gitu, itu bahas contohnya misalnya, saya tenggelam dalam sebuah pengalaman tertentu, maka saya tidak ada jarak antara saya dengan pengalaman saya. Ya, antara diri saya dengan bukan diri saya. Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin orang yang sedang tenggelam, orang yang sedang hanyut di dalam sebuah pengalaman itu mampu menjelaskan ketenggelamannya dan keterhanyutannya? Kan nggak bisa. Ya karena dia sedang berada pada posisi itu. Nah, kalaupun nanti orang itu selesai dengan pengalamannya, kemudian dia keluar ya dari pengalaman itu, keluar dari ketenggelaman itu, apakah dia sudah mampu menjelaskannya? Tidak juga. Kenapa dia tidak mampu menjelaskannya? Tadi bahasa tidak mampu menjelaskan. Tidak ada bahasa yang mampu untuk menjelaskan pengalaman itu. Jadi pada waktu kejadian tidak bisa dijelaskan. Setelah kejadian pengalaman itu pun tidak bisa dijelaskan karena terhalangi oleh rintangan bahasa yang tidak mampu menjelaskan. Nah, ketika itu terjadi ya, ketika pengalaman itu terjadi di dalam kubangan pengalaman itu, tidak ada kemungkinan pengambilan jarak antara subjek dengan objek. Sedangkan ketika kita hendak menjelaskan sesuatu, ya, misalnya saya ingin menjelaskan indahnya Ka'bah misalnya, maka harus ada penjarakan, ya, pengambilan jarak antara subjek saya sebagai orang yang menjelaskan dengan Ka'bah sebagai objek yang hendak saya sampaikan atau saya hendak jelaskan. Sedangkan dalam pengalaman itu tidak ada pengandaian pemisahan itu. Nah, selain ada jarak antara subjek dengan objek untuk menjelaskan, juga perlu ada penguasaan terhadap objek. Jadi ketika saya sebagai subjek hendak menjelaskan sebuah objek, maka saya harus menguasai objek. Ya, harus menguasainya. Tetapi problemnya di dalam pengalaman, di dalam keterhanyutan tadi, apalagi ini pengalaman ketuhanan misalnya, kita tidak berada sebagai subjek, kita tidak berada pada posisi menguasai objek. Tidak. Kalau orang tenggelam itu kan bukan menguasai lautan, kalau dia tenggelam di laut. Tapi lautan itulah yang menguasai dia. Jadi ketika orang mengalami kehanyutan, mengalami ketenggelaman, mengalami pengalaman ketuhanan misalnya, dia tidak sedang menguasai pengalaman yang sedang dialami, tetapi justru dia dikuasai oleh pengalaman tersebut. Ya, intuisi itu begitu kerjanya. Nah, itu juga kemudian semakin menegaskan bahwa memang pengalaman itu tidak bisa dijelaskan karena dia berada dikuasai. Jadi kalau kita berada pada pengalaman ketuhanan, maka bukan kita yang menjelaskan pengalaman ketuhanan itu, tetapi justru pengalaman ketuhanan itulah yang menjelaskan siapa kita. Kitalah yang terjelaskan oleh kenyataan. Kenapa? Karena kitalah yang terkuasai oleh kenyataan atau pengalaman ketuhanan. Bukan pengalaman ketuhanan itu yang kita jelaskan. Karena justru dia yang menguasai. Lagi pula, ketika saya menjelaskan sesuatu itu kan kayak ini. Kalau misalnya kalau orang ngajar, saya misalnya ngajar mata kuliah filsafat ilmu misalnya, maka saya akan motong-motong itu filsafat ilmu. Ya, dari filsafat ilmu yang utuh saya potong jadi 16 pertemuan, kan? Saya pecah-pecah. Nah, kalau sudah dipecah-pecah, sungguhnya dia sudah tidak utuh lagi. Nah, pengalaman itu selalu bersifat utuh, tidak bisa terpecah-pecah. Nah, karena tidak bisa terpecah-pecah itulah dia kemudian tidak bisa dijelaskan. Ya, sedangkan salah satu cara untuk menjelaskan adalah dengan memecah-mecahnya. Makanya salah satu sinonim dari kata menjelaskan adalah mengurai. Menjelaskan itu artinya mengurai. Mengurai itu kan memecah. Sedangkan pengalaman ketuhanan itu, intuisi itu tidak bisa dipecah. Dia selalu utuh. Nah, kapan dia dipecah, dia udah nggak utuh lagi.
Kalau sudah nggak utuh lagi, udah bukan itu jadinya. Nah itu. Selanjutnya ya, ketika orang tenggelam dalam intuisi, kemudian dalam pengalaman ketuhanan misalnya, ketenggelaman dalam pengalaman lewat intuisi itu mengandaikan ketenggelaman di dalam Tuhan. Ketuhanan sendiri itu adalah diri yang unik. Ketuhanan itu diri yang unik dan juga transenden. Transendennya tak terjangkau, pada dasarnya tak terjangkau. Nah, keunikan dan transendensinya membuatnya berada di luar jangkauan konsepsi dan persepsi manusiawi kita. Jadi keunikan ketuhanan, transendensi ketuhanan itu membuatnya berada di luar jangkauan konsepsi akal dan persepsi manusiawi kita. Dia berada di luar. Dia hanya bisa dijangkau oleh intuisi. Apa yang disebut unik? Ya. Unik itu berarti kan apa artinya unik, Ustazah Ayu Andi? Unik itu artinya beda dari yang lain. Beda, nggak ada samanya kan? Nah itu kan persoalan, tanda petik persoalan. Kenapa sebut persoalan? Karena kalau mau menjelaskan sesuatu, saya harus mengenakan persamaan dengan yang lain kan? Nah misalnya, dulu waktu saya masih kuliah, S1, Pak Nasar ngajar saya tahun 97 atau 98. Ustazah Ayu belum lahir kayak 98. Lahir tahun berapa Ustazah Ayu? 99 Ustaz. Berarti belum lahir. Waktu itu saya diajar Pak Nasar. Pak Nazar. Kalau Pak Nasar dulu itu dipanggilnya siapa? Katon Bagaskara. Anak-anak itu manggilnya Katon Bagaskara. Dulu ada grup band namanya Club Project. Penyanyinya sebut Katon Bagaskara. Memang sekilas wajahnya Pak Nasar. Ustadz itu mirip, ada kemiripan dengan Katon Bagaskara. Jadi kalau beliau masuk kelas, orang teman-teman bilang Pak Katon datang. Pak Katon datang. Pak Katon Bagaskara. Nah, cara ini contoh penjelasan. Jadi saya menjelaskan, teman-teman itu menjelaskan Pak Nasar itu siapa, dimiripkan dengan siapa? Dimiripkan, oh mirip dengan ini. Sedangkan ketuhanan kan tidak ada miripnya. Bagaimana jelasin? Jadi saya, Pak Nasar karena nggak ada miripnya, gimana ya? Pak Nasar kayak gimana sih? Gimana ya? Kalau nggak ada miripnya, bagaimana menjelaskan? Nah, itu contoh. Tapi karena ada miripnya, oh seperti Katon Bagaskara, itu loh salah seorang personil lead vokalnya Club Project dan sebagainya ya begitu. Tapi ketika ketuhanan tidak ada miripnya, bagaimana jelas? Tuhan kayak gimana? Enggak ada kayaknya, gitu. Enggak ada kayaknya. Sedangkan penjelasan itu memerlukan persamaan-persamaan, memerlukan perumpamaan-perumpamaan untuk dijelaskan. Itu PC-nya Pak Muid agak tinggi, mirip itu ya. Gus Muafik. Berarti ada mirip. Jadi cara menjelaskannya adalah ada kemiripan. Nah itulah ada istilah tanzih ya, dalam itu dengan tasbih ya. Tanzih itu artinya unik, munazzahun unik, tasbih musyabbah mirip ya, serupa. Jadi pada level tanzih ya, inilah pengalaman itu terjadi pada level tanzih. Jadi pada level itu Tuhan tidak bisa dijelaskan. Ya. Namun pada level tasbih ya ada kemungkinan bisa dijelaskan. Dimirip-miripkan dengan sesuatu yang lain. Tetapi pengiripan itu tetap saja bukan hakikat yang sungguhnya karena tidak ada miripnya kan. Tetapi cara menjelaskannya mau tidak mau memakai tasbih, mau tidak mau memakai tasbih. Tapi tasbih itu harus diyakini sebagai pasti bukan dia. Karena tidak ada tasbihnya. Tidak ada kamislihi syai', tidak ada samanya. Laisa kamislihi syai'. Nah, saat akal dan indera terikat oleh ruang dan waktu, ya akal dan indera, akal menghasilkan konsepsi, indera melahirkan persepsi, intuisi yang menghasilkan pengalaman tidak terikat oleh ruang dan waktu. Baginya karena tidak terikat oleh ruang dan waktu, maka bagi intuisi itu nggak ada istilah dahulu, kini dan nanti, nggak ada. Yaitu semuanya adalah kesatuan yang tak terpisahkan. Nah itulah yang disebut dengan momentum keabadian. Jadi hanya intuisi lah yang bisa menangkap momentum keabadian. Kalau memakai akal,
maka itu tidak menyentuh momentum keabadian, karena akal itu terikat ruang dan waktu. Persepsi juga atau indera itu terikat oleh ruang dan waktu. Hanya intuisi ya yang bisa melampaui ruang dan waktu itu. Itu disebut momentum keabadian. Nah, karena itu pengalaman lewat intuisi ya, bukan hanya tentang keseluruhan, tetapi juga tentang keutuhan, keseluruhan, keutuhan, dan terakhir juga adalah tentang keabadian. Hanya dengan intuisi yang melahirkan pengalaman, itulah yang bisa menangkap keseluruhan, menangkap keutuhan, sekaligus bisa memahami keabadian. Saya kira itu sebagai pengantar. Setelah itu kita bisa ngobrol ya. Silakan Ustazah Ayu. Baik, terima kasih Ustaz atas pemaparannya mengenai lanjutan 3 hal yang menghasilkan konsepsi, persepsi, dan juga pengalaman. Selanjutnya Bapak Ibu